bahagia, tertawa, ungkapan syukur pada Tuhan ya. Dengan cara yakni kita Fahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan wayang. Aku mau tanya anak-anak cucuku, suara kambing, suara kucing. Ayo kita masuk di kebun Bondowoyo ini. Kita masuk bersama-sama dalam acara yakni ngaji lingkungan. Ayo, saya persilahkan satu persatu masuk tanpa tiket loh. Ayo, saya absen. 1, masuk. 2, 3, 4, 5, 6, salam 7, salam 8, 9. Nilai abdi hukum bangsa dunia cuma ada di Indonesia. Kalau dikasih terima kasih. Kalau nggak dikasih selalu meminta. Tapi mental kita tidak selalu mental meminta-minta. Alhamdulillah Pak Om.
ketika ketika Kanjeng Sunan Kalijaga, ini percaya tidak, nggak percaya tidak, yang penting bahagia. 1 tambah 1 2 tambah 1 3, percaya atau tidak bahwa hari ini kita melaksanakan yakni sakti sakral keramatnya Persatuan Indonesia dalam dasar negara Pancasila. Walaupun ini tahun 2022. Kanjeng Sunan Kalijaga, Raden Sae menggambarkan wayang sebagai sarana untuk sebagai sarana penghibur setelah Bratayuda Jaya Binangun. Entah itu ada atau tidak, nggak tahu. Tetapi sekarang Bratayuda Jaya Binangun perang antara teknologi, kopilogi, teknologi. Adik-adik, seorang tokoh ulama yang telah diberkahi oleh anugerah dari Gusti Allah sebagai era-era sudah memasuki zaman modern. Mungkin dibuka Google-nya. Pak Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya mempunyai anak namanya Benawa sampai Mbak Sambu sampai semuanya beranak pinak. Apa guna Tuhan membangun surga kalau hidup hanya untuk dolan-dolan, kadang ke pasar, kadang ke mall, kadang juga bermain-main dengan teknologi. Ingatlah, asal muasal manusia hidup di dunia ini tetap lahir berdasarkan CINTA, ketemunya bapak dan ibu saling berlope-lope I love you. Oh, 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 oh. Ah. Saya Bagong hari ini melihat adegan yang sangat luar biasa yang telah diajarkan oleh bapak. Aksesoris apa ini? Tapi bapak telah mengajarkan selama saya tetap mengingat pesan dari bapak ketika saya sebagai Bagong, sebagai orang desa, bangga sebagai warga kampung Karangkandebel, ramainya sama. Nah, seperti di desa mana, Bu? Halo? Desa mana ya ini ya? Jurapo. Kecamatan? Juragami. Kabupaten? Bondowoso. Ini sekali. Bagai bayang-bayang Semar, wah, hidup di kampung itu enak sekali, masih berjalan, namanya sastra.
dong. Kamu itu ngomong kayak orang Jawa, mau baca puisi. Teriak-teriak itu. Apa suaramu nggak habis? Oh, beda. Aku juga sangat senang sekali kok. Sastra yang terjaga di sini masih ada, berkali-kali kita ucapkan. Sastra kehidupan, budaya, identitas masih terjaga. Alhamdulillah. Apalagi pada sore hari ini kamu dan aku, Petruk dan Bagong sebagai Punokawan. Punokawan itu adalah sebagai pengawal, Pak Momong sebagai babu, tetapi punya tanggung jawab. Nah, yang penting bahagia, tetap dharma sastra. Para satria-satria yang telah mendapatkan ilmu dari belajarnya setelah lolos dari fase-fase namanya perang Bratayuda Dewi Binangun. Aku senang sekali sebagai singa, sebagai macan, sebagai raja, sampai aku diakui kalau kena penyakit yang didengarkan 17 tahun ke atas. Namaku sebagai king atau raja lion. Singa, iya gajah. Hari ini aku dan kamu diundang. Oh, gembira sekali aku. Ternyata pohon-pohon jati, pohon-pohon bambu, beserta akar-akarnya sampai pohon pisang, juga pohon-pohon semua menyaksikan undangan yang ada, yakni ngaji lingkungan. Sebagai ungkapan rasa, ya, kalau begitu kita harus kuat mental. Ya. Aku gajah sebagai gambaran, mempunyai wawasan, mempunyai keilmuan yang selalu orang meninggalkan. Namaku tercatat dengan hadingnya. Dan aku macan selalu meninggalkan ulang berulang. Kodok. Kamu kodok. Kita hari ini mendapat undangan khusus, yakni ngaji lingkungan yang ada di Bondowoyo. Maka dari itu sejenak tadi pertengkaran, orang mengenal kalau hewan itu suka bertengkar, tetapi pertengkaran itu bagian dari satir juga. Mengungkapkan rasa syukur dengan cara bahasa hewan, orang melihatnya bertengkar. Ayo berangkat. Bratasena atau Bratasena, dengarlah anakku. Ya. Hari ini aku tidak membedakan ilmuku yang telah ku ajarkan kepadamu. Waktu itu hingga sekarang masih berlaku, relevan. Hari ini ku kaji,
ngajimu pelajari tetep ala tanalul ilma ila bisi tatib. Saubi kaamajemu ihabi bayane Bratasena. Kesempatan kali ini kajilah pada sore hari ini bahwa pohon-pohon, rumput-rumput, daun-daun beserta akar-akarnya bagian daripada pelajaran yang tidak ada dalam Google atau online. Ini adalah pelajaran yang kamu terima waktu itu awal kamu. Ya, awal aku masuk dalam perguruan namanya Sukalima. Yakni ketika kamu Brotoseno seperti tegaknya kamu setelah kamu mengalami yakni fase-fase setelah selesai kewajibanmu di era wayang-wayang cerita yang sudah berkembang, Brotoseno kamu sudah menjalankan hidupmu menurutku sudah sempurna. Tetapi jika sudah mencapai kesempurnaan hidup, kamu jangan menuntut kematianmu dengan cara sempurna. Tetapi Brotoseno, jika ingin tahu kesempurnaan bahwa satu kehidupan sama juga satu gambaran yang tidak hidup tetapi hidup. Wah, iya. Yang pintar itu pengarangnya wayang. Yang pintar itu siapa yang bisa menemukan Plato, Brotoseno. Yang pintar itu guru. Yang cerdas itu adalah murid yang mampu menerima pelajaran dari guru tetapi penuh bijaksana. Jangan baperan. Pohon bambu, pohon jati, pohon mauni, pohon sengon adalah bagian laksana nyata mereka bernapas. Mereka berwujud seperti kamu melakukan lelaku yang kuat, yakni tanggung jawab hidup. Mereka juga seperti kamu, Brotoseno. Pernahkah aku waktu semester 3? Ini kontemporer. Kontemporer, alhamdulillah ada ibu-ibu yang tertawa. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Guruku Jurno, ini hadir kawan-kawan nanti dalam ngaji lingkungan ini. Dipresentasikan bahwa lingkungan ini memang perlu diadakan sebuah kajian. Ya, Brotoseno. Ini hadir juga bukan hanya dari Bondowoso, tetapi dari Jember juga hadir. Hadir pula mbak-mbak yang setia. Anak-anakku yang tidur di hamok mokhak. Guruku, Nurno guruku. Ya, Brotoseno. Makna dari sebuah tumbuh-tumbuhan itu adalah seperti menggambarkan dirimu juga diriku. Berdiri tegak ada wujudnya. Seperti kamu dan aku berwujud tinggi dan sedang. Kalau tinggi kuat lebih dari 160 bisa masuk tentara. Oh iya, kalau pohonnya bagus bisa dimanfaatkan dengan baik, meningkatkan produktivitas juga peningkatan mutu kualitas ekonomi. Pohon juga ada kulitnya. Juga ada kulitnya seperti kamu. Juga ada bulunya. Juga ada bulunya. Seperti bambu juga ada bulunya. Kulit dan bambu. Bulu itu rambut, RAMBUT dibaca tumar. Juga ada getahnya di dalam tubuhmu seperti di pohon bambu, pohon jati, pohon pisang mengalir getah. Warnanya pun putih. Juga ada dalam tubuhmu seperti pohon yang tertanam di sini. Juga ada akar-akarnya atau oyot. Tahu oyot enggak? Otot. Otot kawat balung besi. Kuat hari ini yang penting bisa berbagi. Alhamdulillah.
pesan moral yang disampaikan pada kajian hari ini, Bratasena. Ketika tulang sumsummu dengan pohon bambu tidaklah beda. Ini bukan ilmu halu, bukan ilmu khayal, tapi dirasakan nanti sebagian kajian semua bahwa antara guru dan murid tidak ada henti-hentinya, selalu belajar. Bratasena, kesempatan ini kamu harus bersyukur karena generasi milenial ini sudah membaca dan memaknai bahwa di dalam tubuh tertancap kuku, daging, merangsang bulu, tumbuhnya bulu, terikat dalam aliran air yang mengalir, warnanya merah juga putih. Juga kalau subur, obatnya manjur, pupuknya teratur, menggunakan menggunakan pupuk-pupuk yang ada daripada sirkulasi kotoran hewan, akan menjadi sebuah tubuh tanaman yang kuat. Bratasena, ya, pahamilah bahwa bukan hanya hidup, hanya bernapas, tapi bersyukurlah dengan suara roh yang ada dalam tubuhmu. Pohon juga mempunyai roh, mempunyai pijakan. Tetapi ketika kamu, anakku Bratasena, berpijak kepada bumi, kamu harus berdemokrasi dengan bijaksana bahwa bumi tak pernah mengeluh. Kamu ludahi, cuh, anakku Bratasena, bumi nggak pernah bergantian meludahi kamu. Artinya, namanya apa? belajarlah kamu sebagai Bratasena zaman sekarang, Bratasena zaman saiki. Tetap melakukan satu proses kehidupan yang kuat. Tetaplah kamu, Bratasena, proseslah dengan generasimu. Kesabaranmu, belajarlah dengan tanah. Kau kadang telah menghina dengan tanah, guru tidak pernah mengajarkan ilmu seperti itu, tapi kamu adalah wayang yang diadegakan seperti manusia pada umumnya. Kadang marah, mempunyai sifat alwamah, mutmainah, sofiah, juga amarah. Itu adalah manusia. Tetapi ketika kamu mengkaji pada lingkungan wayangmu, ngaji lingkungan ini, kamu harus seperti pohon, sama. Mereka punya bahasa yang berbeda, tetapi hak dan kewajibannya sama. Hak dikasihi, hak dicintai, juga hak butuh eksistensi. Guruku, Durno, apakah hari ini kamu mau? Tidak, aku karena hari ini Balik nak. Mendak. cara guru menyampaikan pelajaran itu berbeda-beda. Tapi aku tetap mengajarkan bahwa ketika pelajaran tutur ini tidak kau literaturkan dengan teratur tertib, aku takut. Bukan berarti aku pelit pada ilmu, hei Bratasena. Tetapi aku takut nanti kalau kamu tidak menugaskan Bratasena zaman sekarang untuk mencatat dengan tertulis, dengan dokumentasi, dengan memegang pensil, juga buku dan kertas lembarannya. Aku takut nanti segala sesuatu tetap Tuhan akan memberi hal-hal yang tak terduga karena Tuhan itu maha kuasa. Oh iya, aku takut kalau hanya keseimbangan digitalisasi tidak diimbangi dengan era-era yang dulu pernah diajarkan. Dulu lewat kertas, lewat beluang, dituliskan pesan, ditulis lewat batu, lewat kulit, lewat dedaunan atau lontar, lewat pesan-pesan ditandai supaya
Satu berjalan tengok kanan, tengok kiri. Mereka hidup seperti kamu, seperti aku. Pohon-pohon ini juga memfungsikan saling bersirkulasi, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Dan kalau pohon nanti ditanam akan menghasilkan hasil cinta yang luar biasa. Kamu harus tahu, Bro Toseno. Keprihatin kau hari ini kubuktikan dengan caraku dan caramu, dengan gambaranku. Kasih kamu segelas air dimasukkan dalam kendi, kendalikan diri saja, santai saja. Jadi teman-teman, untuk tema hari ini itu, diskusi hari ini adalah bahaya krisis iklim untuk keberlangsungan hidup manusia, khususnya di daerah Bondowoso dan sekitarnya. Nah, jadi itu problem tema untuk hari ini yang mungkin secara tidak langsung kita ini sudah merasakan dampaknya dari perubahan iklim. Salah satunya contoh panas yang luar biasa, hujan yang semakin deras intensitasnya, itulah salah satu perubahan iklim yang kita rasakan tapi kita tidak tahu. Itu sangat sekali, sangat dampaknya sudah terjadi saat ini. Cuma kita tidak memahami secara langsung. Kalau tadi kita saya berangkat dari Jember tadi kalau kita ngomong setengah 12 tadi, Bu Kades ya, ke sini itu panasnya luar biasa. Nah itu salah satu ciri bahwa iklim kita sudah berubah. Dibandingkan saya masuk Jember 2003, saya masuk dari Jember 2003 itu masih, saya kalau mandi itu pagi itu paling jam 10 pagi baru saya berani mandi. Ditambah musibah yang terus-terusan melanda di negeri kita, banjir, gempa, ya. Nah itu salah satu tanda-tanda bahwa perubahan iklim itu sedang berjalan di sini. Mau sampai kapan? 10 tahun lagi kita boleh saksikan bersama nanti. Kalau kita punya umur panjang, 10 tahun lagi kita akan lihat apakah kita tetap dengan pola hidup yang seperti ini, atau tetap kita akan merubah hal yang kecil, tapi itu bisa dengan teman-teman yang dari sini mungkin ada 20 orang tapi menerapkan pola untuk mengurangi perubahan iklim. Nah itu mungkin akan berdampak. Kalau seluruh dunia mau, berarti kita akan mengurangi perubahan iklim itu. Nah itu kalau saya ngomong tentang perubahan iklim yang secara global. Tapi kalau kita ngomong perubahan iklim secara kecil saja di lingkungan, bagaimana kita agar menjaga. Saya masuk ke Bondowoyo ya, masuk ke desa ini. ya, Curapo mas. Bukan desa Bondowoyo. Bondowoyo belum punya desa. Belum punya desa. Baru punya kebun. Baru punya kebun. Tapi ya alhamdulillah punya kebun itu sudah keren. Masuk ke sini tadi, wah keren banget nih. Sejuk, ya karena masih banyak pohonnya. Ini yang harus Bu Kades jaga. Wajib Bu Kades jaga. Apalagi Bu Kades sekarang sudah punya pioner, punya teman-teman ini yang siap mendampingi Bu Kades untuk menjaga lingkungannya Bu Kades. Tepuk tangan dong buat teman-teman dan Bu Kades juga. Ini luar biasa loh. Jarang, karena biasanya kalau kita materi kayak gini di ruang kelas, di kampus, nah ini di alam dan ini natural banget gitu. Jadi sesuai dengan namanya ya, bisa apa sih lingkungan, tentang lingkungan dengan mengajak warga kita sama-sama menjaga lingkungan di desa sini. Curapo. Curapo. Terutamanya Curadame. Curadame itu sebagai wisata. Bondowoso mulai mengangkat bupatinya mulai desa yang menjadi contoh untuk desa-desa yang lain. Ini keren loh teman-teman ini, ya. Mungkin dari saya sedikit tentang itu. Itu adalah Mas Patkai. Saya dulu sama main dengan Mas Patkai. Tapi akhirnya ke belakang sini kita mulai beda jalur, beda mazhabnya. Mas Patkai lari ke SAR, dia sebagai sekarang siapa yang berperan menjadi dalang dan siapa yang berperan menjadi wayang. Saya berharap teman-teman sini dari dalang buat masyarakat di sini bagaimana untuk tetap menjaga lingkungannya. Ya. Tidak jadi wayang, apabila jadi wayang kan dituntut ya kiampang gitu ya. Mungkin itu. Monggo, silakan. Oke, monggo. Mungkin ada krisis iklim ini. Guru dari Sokosare Bu Kades.
ya tas ini. Kebetulan